kalau ibu sakit, sholat nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, bisa duduk. Nggak bisa duduk, bisa baring. Kalau sakitnya parah, ya Kak, sakitnya parah, Allahu a'lam, Allah maha mengetahui. Begitu ya Kak? Oke. Gimana cara mengqadha sholat pas lagi sakit, nggak bisa bangun habis kecelakaan? Itu tadi. Nggak bisa berdiri, bisa duduk. Kalau kecelakaannya parah, kata dokter jangan kena air, bisa tayamum. Tayamum itu cukup dibasuh, niat, basuh wajah sama tangan kanan dan kiri. Begitu saja. Ya, pakai debu yang bersih dari najis. Kalau mau memperbaiki kuburan, apakah bagus kita sedak atau nama almarhum? Sedak tuh apa ya Kak? Jadi begini Kak. Nabi menganjurkan ketika kita punya kuburan, nggak usah pakai keren-keren. Ya Kak? Yang penting ada tanah kuburan atau sekedar dikelilingi dengan batu saja, atau di kepalanya batu aja. Atau untuk menjaga cuma di sekelilingannya aja ada batu begitu. Di atasnya ada namanya, itu nggak apa-apa kayak gitu. Yang penting ada rumput dan tanah. Jangan sampai ada kayak rumah ditutupin atasnya, jangan. Sedekah Umi, apanya yang sedekah? Sholat apa yang habis maghrib? 6 rakaat awabin. Sholat rawatib itu kapan aja? Dalilnya begini, sholat sunnah rawatib. Man sholat, siapa yang sholat? Ithnata asyarata, 12 rakaat. Fi yaumin wa laylatin, yang mengiringi sholat fardu. Bunyanahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di surga. Ada yang namanya qobliyah dan ada yang namanya ba'diyah. Qobliyah ini Kak dilakukan setelah azan. Qobliyah subuh 2 rakaat. Orang yang melaksanakan qobliyah subuh, karirnya Allah cukupi, rezekinya Allah cukupi, kehidupannya Allah cukupi. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lalu qobliyah zuhur 4 rakaat 2 kali salam. Setelah itu sholat fardu zuhur 4 rakaat. Lalu sholat ba'diyah zuhur 2 rakaat. Zuhur siang hari 10 rakaat. Panasnya dunia lebih panas api neraka. Orang yang konsisten qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur terus dia lakukan, haramallahu jasadahu 'alan nar. Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Kalau asar tidak ada qobliyah, tidak ada ba'diyah. Lantas kenapa ada orang yang melaksanakan sebelum asar? Itu namanya sholat sunnah mutlak yang mengiringi sholat fardu. 2 rakaat jadi 4 rakaat. Orang yang melaksanakan sholat sunnah mutlak sebelum asar, ya Kak, rahimallahu ta'ala, Allah akan turunkan rahmat baginya. Untuk maghrib dan isya, setelah sholat fardu, masing-masing 2 rakaat. Oke? Qobliyah zuhur 4 rakaat, 2 salam, 2 salam. Boleh nggak sedekah subuh di kotak masjid? Boleh. Apakah bisa memindahkan kuburan orang tua? Bisa. Bisa Kak. Sholat di rumah tapi qobliyah zuhur 2 rakaat boleh? Qobliyah zuhur di rumah boleh Kak. Qadha asar dilakukan. Jadi kalau kakak sudah paham qobliyah dan ba'diyah, untuk qadha sholat dilakukan persis seperti sholat qobliyah dan ba'diyah. Waktu untuk qadha persis seperti itu waktunya. Untuk subuh dan asar tidak ada setelah sholat fardu, maka dilakukan sebelum sholat fardu. Begitu. Sholat qobliyah zuhur sering 2 rakaat diperbolehkan. Nah, jadi dalilnya cuma 10, karena tadi dalil saya baca ithnai asyrata, 12 rakaat. Untuk orang-orang yang punya pekerjaan tidak bisa dia tinggalkan, tapi dia tidak mau meninggalkan qobliyah zuhur, jadi diperbolehkan 2 rakaat. Tapi kalau yang kerjanya cuma rebahan, mageran, ya Kak, 4 rakaat kalau ingin melaksanakannya. Sholat subuh kesiangan dan diqadha pas bareng sholat duha boleh nggak? Enggak. Kesiangan di waktu sholat, lakukan di waktu pada saat selesai bangun langsung ambil air wudhu. Kalau tidak disengaja, ya, itu lebih disarankan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qobliyah zuhur 4 rakaat 2 kali salam. KYOU, ya. Oke Kak. Kalau kita mau sholat tahajud udah jam 4 masih bisa, tapi suami minta jatah, lakukan untuk suami, ya Kak. Sholat sebelum asar namanya apa? Sholat sunnah mutlak. Niatnya usolli sunnatal asri rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah asar 2 rakaat karena Allah Ta'ala.
Sholat sunnah mutlak itu ada yang mengiringi sholat fardu, ada yang tidak mengiringi sholat fardu. Contoh sholat yang mengiringi sholat fardu, yaitu di waktu sebelum asar. Kalau kalian melakukan sholat sunnah mutlak tanpa mengiringi sholat fardu, misalnya kalian lagi galau, tapi pengen minta tolong sama Allah, lakukan sholat sunnah mutlak itu di waktu kapanpun. Niatnya, usolli sunnatan rok'ataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Melakukan qobliyah subuh dilakukan setelah azan. Qobliyah artinya sebelum, tapi pelaksanaannya setelah azan. Oke? Tolong jelaskan cara menjamak sholat. Sholat jamak adalah sholat yang rokaatnya banyak. Apa aja? Zuhur, asar, maghrib, isya. Oke? Kalau niatnya jamak aja, ya Kak, rokaatnya tetap 4. Oke? Ada yang namanya jamak takdim, yaitu sholat jamak yang dilakukan di awal waktu, yaitu misalnya zuhur sama asar, berarti dilakukan di waktu zuhur. Kalau jamak takhir, sholat yang dilakukan di akhir waktu, dilakukan di waktu asar, gitu ya. Nah, jamak, ada jamak yang namanya qosor, yaitu qosor dalam bahasa Arab artinya pendek atau kecil. Apa yang dipendekin? Rokaat yang banyak. Zuhur dengan asar bisa dijamak qosor, bisa. Rokaatnya 2. Kalau pengen dilakukan di awal waktu berarti di waktu zuhur. Kalau maghrib dan isya bisa nggak jamak qosor? Bisa. Tapi maghrib tidak bisa dikurangi rokaatnya. Tetap 3 rakaat kita laksanakannya. Kalau jamak qosor. Oke? Kalau sholat sunnah asar 4 rakaat 2 salam boleh. Oke? Jumat terakhir Ramadan tidak ada dalilnya. Misalnya waktu dulu banyak sekali sholat subuh yang ketinggalan dan boleh nggak dikodok. Selama Allah masih kasih titip kita nafas, lakukan. Karena sholat fardu itu sifatnya wajib. Utang akan ditagih sampai akhir hayat. Oke ya? Qobliyah dulu apa kodok dulu? Qobliyah itu sunnah, kodok itu wajib. Dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Bolehkah berwudu hanya menggunakan handuk setelah mandi? Boleh. Tapi innallaha jamilun. Allah itu indah dan mencintai yang indah. Ketika kita berwudu pakai handuk bekas ngelap dompet mozzarella, ngelap gantungan kunci, ngelap bagian pepaya, kira-kira ada bersihnya enggak? Oke? Subuh dilakukan setelah azan, qodok subuh. Kalau mau melakukan qobliyah silakan, tidak pun tidak masalah. Lanjut ke sholat fardu. Oke? Qodok asar dilakukan kapan, Mi? Setelah azan asar. Umi kasih emot ketawa. Niat sholat witir. Kalau witir 3 rakaat langsung, 1 kali niat, 1 kali tahiyat, 1 kali salam. Usolli sunnatal witri 3 rakaatin lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah witir 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Kalau sholat sunnah baca doa iftitah, iftitah adalah sunnah. Kita baca mendapat pahala. Kita tidak baca tidak berdosa. Sama sholat sunat fajar. Sholat fajar dalam Al-Quran Kak, yang sudah kita bahas, adalah sholat qobliyah subuh dan sholat fardu subuh. Itu fajar. Qodok maghrib dilakukan setelah sholat maghrib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahajud jam 4 masih bisa. Sholat sunnah fajar tadi kenapa? Kalau sholat ini yang tadi ya. Oke? Waalaikumsalam warahmatullahi. Makasih pencerahannya sama-sama. Kalau sholat yang ditinggalkan kita lupa saking banyaknya, gimana cara mengkodoknya? Kakak tahu nafas? Persekian detik Allah kasih buat kita. Nah, kodok yang pernah kalian tinggalkan, gak usah pakai perhitungan dan gak usah mikir bagaimana cara menggantinya. Lakukan sepanjang hayat sampai hati kita ngerasa selesai dan tenang. Oke? Diniatkan semua karena Allah. Saya kalau kencing berdiri itu gimana hukumnya? Karena saya sudah pengapuran. Kalau sakit Allahu a'lam, Allah Maha tahu. Tahajud jam 4 lewat apakah masih bisa? Kalau di Jabodetabek
4:30 atau 4:30 kurang, kadang seperti itu ya Kak, dia sudah adzan. Kenapa saya lebih menyarankan orang sholat itu di jam 3 malam, sholat tahajudnya? Kenapa? Karena ketika kita sholat seperti kata Al-Quran, itu adalah waktu paling terbaik untuk kita meminta. Tapi kalau misalnya kakak terlambat di jam 4 masih bisa, silakan, jangan sampai jam 4:05. Kenapa? Sayang banget Kak, couple setelah sholat tahajud adalah istighfar, supaya kita dikasih kemudahan yang 4 dalam Al-Quran di surat Al-Imran. Qodok subuh dilakukan sebelum sholat fardu subuh setelah azan. Niat sholat sebelum asar, usolli sunnatal asri rok'ataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah asar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Enderek nyimak, apa itu enderek? Enderek nyimak ngaos, apa itu artinya? Mikodok zuhur dan asar dilakukan. Zuhur dilakukan sebelum sholat fardu zuhur bisa, sesudah sholat fardu zuhur bisa. Oh, ikut nyimak. Oke, baik Kak. Kodok sholat asar sebelum sholat fardu asar. Qodok subuh boleh dilakukan setelah sholat sunat tahiyatul masjid, boleh nggak Mi sebelum azan? Subuh itu waktunya setelah azan. Kalau sebelum azan namanya bukan sholat subuh. Qodok itu sholat yang pernah kita tinggalkan. Jadi lakukanlah kalian setelah azan. Qodok maghrib setelah sholat maghrib. Ya, ikut nyimak ngaji, oke baik. Mi, apa sebabnya tidak boleh mengqodho sholat di waktu yang ditentukan? Kita sholat di waktunya apa Kak? Saya sudah jabarkan ya. Perintah sholat wajib itu dalam Al-Quran sudah saya jelaskan. Baik subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kita wajib melakukan sholat itu di waktu fardunya. Begitu ya? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 6 boleh nggak kita sholat subuh? Ketika kita kesiangan bangun sholatnya Kak, oke, lakukan pas kita bangun. Karena kita kesiangan tanpa sengaja nih. Tapi kalau keseringan, tolong rajin-rajin sholat taubat. Ya, minta ampun sama Allah karena pernah meninggalkan sholat. Oke, qodho isya abis sholat isya. Kalau tiap maghrib masih di perjalanan gimana Mi? Kalau saya Kak, zaman saya kerja, saya tahu nih kalau Jakarta macetnya kayak mana. Maka ketika saya waktu pulang kantor, saya tidak pernah yang namanya mau buru-buru pulang. Atau kalau pas saya lagi ada tausiah Kak, udah masuk mau waktu maghrib nih Kak, saya entarin dulu pulangnya. Saya berhenti di jalanan dan saya cari masjid terdekat supaya saya bisa melakukan sholat maghrib dulu. Itu saya. Karena waktunya maghrib itu sedikit banget, jadi saya nggak berharap di perjalanan. Nah, kalau kakak perjalanannya 85 km, kakak boleh jamak. Ya. Sholat sunnah awabin gimana caranya? Sholat sunnah awabin itu tidak wajib, dia sunnah, ya Kak. 6 rakaat, 2 salam, habis sholat maghrib. Kalau sholat syuruk di rumah boleh nggak Mi? Man sholal ghodata fil jama'ati. Siapa yang sholat berjamaah, thumma qa'ada, lalu dia duduk, thumma yadhkurullaha ta'ala, lalu dia mengingat Allah dengan cara zikir. Zikirnya bisa membaca Al-Quran, berdoa, bertasbih, bertahlil, bertahmid. Thumma yusolli raka'ataini, lalu dia melakukan sholat duha di awal waktu 2 rakaat. Namanya sholat sunnah syuruk. Ya Kak? Syarat sholat syuruk itu berjamaah dulu. Berjamaah itu bisa dengan keluarga di rumah, bisa juga kamu berjamaah di masjid. Itu namanya sholat sunnah duha di awal waktu. Isyrok adalah perjalanannya. Syuruknya boleh di rumah? Boleh. Syuruknya boleh di masjid? Boleh. Kalau mengkodokan sholat fardu subuh waktu apa? Mengkodo sholat fardu subuh di waktu subuh. Sholat istikharah boleh nggak dilakukan setelah sholat subuh? Sholat istikharah itu lebih dianjurkan kita itu setelah sholat tahajud. Apa benar wanita itu lebih baik sholat di rumah? Benar. Tapi Kak, kita tuh niatnya bagaimana kalau kita niat ke masjid? Kalau niat ke masjid kita lillahi ta'ala Kak, nggak ada yang aneh-aneh. Nggak apa-apa, karena kan kalau di masjid itu Kak, atau di musola, sholat itu dibedakan Kak, laki-laki di depan, perempuan di belakang, dan itu ada hijabnya. Gitu ya.
Nah, kalau kakak mau sholat di rumah lebih baik, itu bagus. Faedah kita rutin bersolawat, apa manfaatnya? Saya sudah buatkan video TikTok tentang bersolawat. Apa beda solawat dengan istighfar? Sudah saya buatkan video TikToknya. Apakah sholat awabin berjamaah maghrib? Enggak. Lagi halangan boleh nggak potong rambut? Nggak ada dalil tentang seperti itu, Kak. Kalau mau potong rambut di waktu halangan silahkan. Logikanya, rambut adalah bagian tubuh yang Allah titipkan kepada kita. Ketika kita meninggal, kita akan dikubur. Setelah dipotong rambut ya bersihkan, dalam keadaan haid bersihkan lalu kita kubur. Itu baik. Oke? Kodo sholat subuh, oh ini yang tadi ya. Niat sholat kodo. Contoh subuh. Usolli fardu subuhi raka'ataini qada'an lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardu subuh 2 rakaat karena Allah, kodo karena Allah Ta'ala. Tapi kalau sholat di rumah nggak dapat pahala jamaah. Kak, berjamaah itu kalau pengen dapat syuruknya, kan pengen sholat syuruk kan, pengen dapat pahala syuruk kan, berjamaah di rumah dengan anak bisa, dengan yang kerja di rumah bisa. Yang penting syaratnya subuhnya berjamaah, maka pahalanya senilai dengan haji dan umroh. Kalau kamu mau melakukan syuruknya, syuruk itu 1,5 jam setelah sholat fardu subuh. Oke? Niat kalau sholat subuh disertai dengan sujud tilawah. Enggak, Kak, niat aja. Ya, oke, niat aja. Yang baru gabung, salam kenal ya, Kak. Saya duduk di sini sebagai self reminder, sebagai pengingat diri saya tentang Al-Quran. Begitu ya, Kak. Bayar kodo puasa bareng dengan, mana tuh hilang pertanyaannya, Kak? Hilang nggak pertanyaannya? Misalnya gini, Kak. Kakak di rumah sendirian, nggak ada orang yang bisa diajak berjamaah. Perempuan memang wajibnya ada di rumah sholatnya. Bukan wajib ya, lebih baik di rumah seperti itu. Oke? Nah, ketika kalian pengen berjamaah, pengen dapat pahala ibadah haji dan umroh dengan melakukan syuruk, tinggal ke masjid aja, Kak. Tidak berdosa perempuan ke masjid itu. Yang penting niatnya buat sholat. Bukan niat pamer, bukan niat mau cari cowok. Kan ada penghalang. Lebih baik kakak mau berjamaah, ya udah lakukan niat karena Allah. Mi tolong surat 7 apa aja? Maksudnya surat 7 apa nih yang kakak maksud? Surat 7 apa saja? Maksudnya apa? Yang kakak tanya ini apa? Doa suami yang PG nganggur apa sih? Penganggur. Maksudnya gimana nih, Kak? Mi depan rumah masjid, jadi sholat 5 waktu di masjid. Kak, perempuan itu sholat 5 waktu nggak mesti harus di masjid. Kalau kakak rumahnya dekat dengan masjid, depan masjid, kakak mau ke masjid boleh. Tapi kalau kakak mau di rumah juga boleh, nggak ada masalah. Ya. Sholat syuruk sama sholat duha sama, Kak. Kalau jadi dia duha di awal waktu ya, Kak. Kalau sama berjamaah sama cucu boleh. Boleh. Jadi gini, pahala syuruk itu, Kak, senilai dengan haji dan umroh, bukan pergi haji, tapi pahalanya. Kita kan nggak mampu nih pergi haji, umroh, nggak ada uangnya. Tapi kita pengen banget yang namanya pergi haji umroh. Diniatkan sholat syuruk dulu. Begitu. Ya. Oke? Nah, jadi pahalanya dulu yang kita ambil. Syuruknya di rumah boleh, tapi syaratnya berjamaah. Berjamaah itu boleh di rumah dengan keluarga. Siapapun itu boleh. Usolli sunat duha fi awali syuruk raka'ataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunat duha di awal syuruk, di awal waktu karena Allah Ta'ala. Mengkodo sholat asar dilakukan sebelum sholat fardu asar, setelah adzan. Apakah boleh perempuan jadi imam sholat tarawih? Imamnya di mana, Kak? Kalau imamnya di masjid, kan ada laki-laki. Selama ada laki-laki, coba cari laki-laki dulu. Sholat menjadi imam, tarawihnya di rumah atau bagaimana? Apa ini? Katanya nggak boleh kodo sholat fardu di waktu subuh dan asar. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Kalau kakak bilang katanya, jadi gini, Kak.
Qodho subuh sama asar itu yang nggak bisa dilakukan setelah sholat fardunya. Kalau dilakukan sebelum sholat fardunya itu diperbolehkan. Bayar qodho puasa bareng dengan mut itu bayarnya pagi atau siang mutnya? Mut itu maksudnya bayaran itunya ya kak? Oh, fidyahnya gitu ya? Gini kak, qodho puasa, kakak mau melakukan qodho puasa di hari apapun boleh. Niatnya qodho karena Allah Ta'ala. Kalau kakak pernah meninggalkan Ramadan, bayar fidyahnya kakak, ya kak, boleh kapanpun selagi kakak mampu dan ada rezeki. Kak, saya kok beban ya rasanya suami sering tinggal subuh sama anak-anak. Maksudnya pernah suami sama anak-anak meninggalkan sholat subuh. Begini kak, selama kakak sayang sama keluarga kakak, jangan pernah putus asa untuk melakukan doa di setiap sholat fardu. Doa makbul itu orang-orang yang baik kak. Allah sedang ingin menggugurkan dosa-dosa kakak, supaya kakak terus dekat kepada Allah dan meminta sama Allah agar anak-anak dan suami dikasih hidayah. Doa buat suami yang lagi nganggur, tahajud. Oke? Abis tahajud, witir, istighfar. Taubat, tahajud, witir, istighfar. Kenapa? Karena bisa jadi Allah kasih titipkan rezeki kakak saat ini tidak baik, ya kak. Sama Allah minta dibukain dan minta dikasih jalan, yaitu dengan cara sholat tahajud. Oke? Gitu ya. Nah, abis tahajud kakak jangan lupa istighfar. Istighfar itu ada hubungannya dengan keuangan. Perintah tentang keuangan itu ada di surat Al-Imran di ayat ke-17. Mi, terima kasih atas ilmunya. Selama ini ragu-ragu tentang hukum, sekarang alhamdulillah sangat jelas sekali. Alhamdulillah kak. Makasih Mi pencerahannya selama ini, amin. Terima kasih kak. Kalau berwudu haruskah membersihkan makeup dulu? Harus dong kak. Khawatirnya nggak masuk. Kakak bersihkan pakai micellar water. Sholat syuruk itu jam berapa? Kalau Jabodetabek pokoknya intinya gini kak, saya tidak pernah bilang jam syuruk itu jam berapa. Kalau Jabodetabek itu di jam 6 lewat dikit. Oke? 1,5 jam setelah sholat fardu subuh, kakak bisa melaksanakan syuruk. Oke? Syuruknya boleh sendiri. Tapi kalau sholat subuhnya berjamaah. Bunda, sholat rajin, yang wajib-wajib rajin, sunat suka dilakukan, tapi adab sopan santun sama sekali tidak ada. Apa yang harus kita lakukan? Bedakan antara kebenaran sholat dan sholatnya cuma olahraga. Bedakan. Kalau orang sholat hakikatnya, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Orang yang sholat itu tidak mungkin adabnya buruk. Orang sholat tidak mungkin berdiri makan dan minumnya. Orang sholat itu tidak mungkin menjadi pelakor atau pebinor. Orang sholat itu tidak mungkin mencuri. Itu kata-kata sholat dalam Al-Quran. Oke? Kalau ada orang yang sholat adabnya buruk, akhlaknya tidak baik, berarti dia cuma sekedar gerakan saja. Tidak dia fahami makna sholat sedang berbicara kepada Allah. Oke? Assalamualaikum Mi, kok hari ini saya gak dapat notifikasi ya? Wallahu alam kak, gak tahu gimana. Apa bedanya sholat fajar sama qobliyah subuh? Sama. Sholat fajar adalah sholat waktu qobliyah dan waktu fardu subuh dalam Al-Quran, begitu. Kita udah bahas kak. Ya. Sebelum sholat awabin, apakah benar tidak boleh bicara? Man sholal ghodada, siapa yang sholat 6 rakaat ba'da sholatil maghrib, setelah sholat maghrib, walam yatakallam fima bainahunna, jangan ngobrol di antara maghrib menuju isya. Oke, artinya tidak boleh berkata-kata yang tidak baik. Lakukan ibadah maghrib, ba'diyah maghrib, sholat sunnah taubat. Apakah mau melakukan sholat sunnah awabin? Gitu ya kak, hifzil iman, menjaga keimanan. Itu hanya bahasanya kak, kayak kita tuh begini, grammarnya ada fi'lul madhi, kata kerja lampau atau past tense, ya kak. Isyraq itu perjalanannya, jadi cuma perbedaan bahasa, ya kak. Sholat duha di awal waktu itu disebut syuruk, di awal waktu.
yang pahalanya senilai dengan haji dan umroh, yang tadi saya kasih dalilnya, gitu ya. Sholat tahajud duha tapi ngomel melulu, sama Kak. Nggak mungkin orang sholat itu amarahnya nggak bisa diredam, itu nggak mungkin. Orang sholat dia pasti bisa mengendalikan amarahnya dengan cara Allah yang akan mengendalikan itu semua. Ya, oke. Mau sholat tahajud, setelah tahajud witir dulu apa? Taubat. Kalau ada sholat sunnah wudhu silakan. Taubat, tahajud, hajat, istikharah, witir. Sholat syuruk itu sendirian boleh. Dalilnya sholat subuhnya berjamaah. Sholat subuhnya berjamaah. Berjamaahnya di rumah sama keluarga boleh, sama cucu, sama anak, sama pembantu boleh. Sholat jamaahnya subuhnya di masjid juga boleh. Oke? Syuruk itu sholat duha di awal waktu yang pahalanya senilai dengan haji dan umrah. Man sholal ghadata fil jama'ati thumma qa'ada thumma yadhkurullaha thumma yusolli raka'ataini, lalu dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat, karena ajruhu, karena upah baginya ka haji wa umrah, bagaikan dia beribadah haji dan umrah. Lalu sahabatnya Nabi menyangkal, masa iya cuma 2 rakaat doang bisa beribadah, pahalanya ibadah dengan haji dan umrah? Lalu disampaikan sama Nabi, tamatan. Nggak usah pakai nanya lagi, sempurna. Kenapa di waktunya seperti itu? Itu di waktu orang-orang sibuk Kak. Kalau Jabodetabek jam 6 lewat, itu di waktu orang-orang sibuk. Pahalanya Kak luar biasa. Haji dan umroh Kak, bayangin Kak, kita pergi haji, ibadah sholat di sana aja Kak, sholat 2 rakaat, sholat sunnah di sana, pahalanya luar biasa. Kenapa teman-teman banyak sekali pertanyaan, boleh gak sih kita gak berjamaah begini? Karena memang pahalanya luar biasa. Luar biasa itu. Bukan berarti kita pergi haji, tapi senilai dengan haji dan umrah. Ya, oke. Mi, jam 4 lewat masih boleh tahajud? Sebenarnya diperbolehkan ya Kak, tapi kan saya gak tahu subuhnya Kakak itu jam berapa di daerah Kakak. Kalau sholat kodok subuh di waktu duha, tidak. Kodok sholat itu di waktu sholat fardunya. 1 kali wudhu bisa diniatkan untuk mengerjakan sholat sunnah dan fardunya, Mi. Kalau Kak gini ya Kak, kalau kita selama wudhu kita mau sholat fardu lalu sholat sunnah belum batal, boleh. Tapi kalau misalnya Kakak udah batal, lanjut wudhu lagi. Apa sih susahnya kita berwudhu? Kenapa? Dalam Al-Quran di surah ke-10 di ayat ke-5, wudhu itu asal katanya diyaun. Diyaun dalam bahasa Arab artinya putih. What the meaning of putih? Putih itu cahaya. Cahaya yang membawa kita kebaikan, baik akhlak, tutur kata. Itu wudhu Kak. Wudhu benar menggugurkan dosa. Wudhu itu melakukan amalan kebaikan. Orang yang melakukan amalan kebaikan bisa menggugurkan dosa. Begitu kata Al-Quran. Ya, oke. Apa salahnya kita wudhu lagi kalau memang kita batal? Duha jam 10 masih bisa. Jadi misalnya gini, kita sholat duha di awal waktu yang disebut syuruk. Oke? Kita pengen sholat duha lagi di jam 8, 9, 10, 11, boleh banget. Kalau sakit nggak bisa jalan untuk berwudu, apakah bisa pakai handuk untuk wudu? Apa bedanya Kak? Wudu, sakit nggak bisa jalan, lalu pakai handuk. Apa selamanya Kakak ketika sakit cuma pakai handuk? Selamanya Kakak nggak bisa pakai baju? Berapa menit kita harus pakai baju? Berapa menit? Begini loh Kak, Al-Quran sudah ngajarin kita, kalau kita mau menghadap Allah, ada tata cara dan adabnya. Kita harus punya adab. Kenapa? Karena manusia dalam Al-Quran cuma manusia Kak yang dikasih akal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Jadi pakai akal kita ketika kita pengen sholat, walau dalam keadaan sakit, kan bisa minta tolong sama orang. Selesai pakai anduk, pakaiin baju, lalu ambil air wudhu. Kalau nggak bisa wudhu, bisa tayamum. Begitu ya. Sholat witir langsung 3 rakaat boleh. Kakak tuh kinah, capek saya ngetik, nggak ada yang dibaca. Kak, dengerin saya ya. Saya minta maaf sama teman-teman semuanya kalau seandainya teman-teman bisa paham. Saya sudah berusaha untuk baca satu persatu ya Kak. Kalau memang ada pertanyaan yang gak kejawab, maaf lahir batin. Gak ada niat saya untuk tidak mau membaca, karena saya yang membuka untuk sesi pertanyaan. Ya, oke?
Sholat syuruk adalah sholat sunat duha di awal waktu yang persyaratannya sholat subuhnya berjamaah. Berjamaah itu bisa di masjid, bisa juga di rumah. Pahalanya senilai dengan haji dan umrah. Oke? Usolli sunnat duha fi awal syuruk rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunat duha di awal waktu 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Dilakukan 1,5 jam setelah sholat fardu subuh. Umi, doa kunut itu doa mepet ya? Apa itu mepet, Kak? Kak, saya bilangnya begini ya, Kak. Syuruk boleh di rumah, boleh di masjid. Yang jadi syaratnya adalah subuhnya. Subuhnya berjamaah. Subuhnya berjamaah. Oke? Oh, doa kunut itu doa kepepet? Bukan. Siapa bilang doa kunut doa kepepet? Gini. Kunut itu sunnah, Kak. Kita baca artinya Masya Allah luar biasa. Allahumma inna doa kunut gimana itu sampai saya lupa nih. Oke. Doa kunut berapa rakaat qobliyah asar? Nggak ada qobliyah asar. Salat sunnah asar. Salat sunnah mutlak namanya. Doa kunut. Tadi dulu, Kak. Kak, doa kunut itu, Kak. Iya, Kak, Allahumma hdini. Sampai ngelag kepala saya. Gini, doa kunut itu Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, beri saya petunjuk. Fi man, dimanapun kaki saya berdiri. Seperti orang-orang yang sudah engkau kasih petunjuk. Itu artinya, Kak. Oke? Wa'afini fi man afait. Beri saya kesehatan ya Allah. Seperti orang-orang yang udah engkau kasih kesehatannya dimanapun saya berpijak. Wa tawallani fi man tawallait. Kakak bisa pahami itu, Kak? Berilah aku keselamatan, berilah aku perlindungan sebagaimana orang-orang yang sudah engkau kasih perlindungan ya Allah. Masya Allah, Kak, itu artinya luar biasa. Wa barik li fi ma a'tait. Berkahilah rizkiku, rumah tanggaku, kehidupanku seperti orang-orang yang sudah engkau kasih keberkahannya ya Allah. A'tait. Apa yang udah engkau kasih kepadaku itu fi'il madhi, Kak. Artinya past tense, kata kerja lampau. Kalau kakak nggak hafal, coba dihafalin. Artinya nikmat banget, Kak. Artinya nikmat banget. Ya. Subuh di rumah yang penting berjamaah. Kalau subuh di rumah sendiri, kakak nggak bisa sholat syuruk, tapi pahalanya tidak senilai dengan haji dan umrah. Bagaimana dengan sujud sahwi? Sujud sahwi itu ketika kita lupa rakaat sama bacaan. Subhana man la yanamu wa la yashu. Dibaca 3 kali. Kalau lupanya sebelum salam, setelah tahiyat kakak sujud, baca itu. Subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali, duduk di antara 2 sujud, tidak baca, tidak apa-apa, sujud lagi yang kedua. Setelah itu salam. Tapi pas ingetnya selesai salam, kayaknya tadi rakaatnya kurang deh. Langsung sujud sahwi. Setelah sujud sahwi berdiri untuk sholat yang lupa tadi. Sholat subuh yang berjamaah, apakah boleh sholat duha di awal waktu? Sholat subuhnya memang syaratnya berjamaah. Ya, Kak, sholat duha di awal waktu namanya syuruk. Waktunya 1,5 jam setelah sholat fardu subuh. Sengaja aku niat sholat duha di awal syuruk karena Allah Ta'ala ya gitu. Bagaimana cara sholat qodho asar? Setelah adzan, qodho asar, sholat fardu asar. Kalau sholat salah kiblat sah nggak? Kalau nggak disengaja sah. Karena nggak tahu arah kiblat, tapi kita yakin arah kiblat ke sana. Kakak tahu Makkah? Ka'bah? Kakak tahu Ka'bah? Nah, kenapa ada Ka'bah, orang mengelilingi Ka'bah? Disitulah Allah menitipkan kata-kata seperti ini. Umat Islam bisa sholat dimanapun dengan arah kiblat yang sama. Ya, oke? Kalau selesai salam ya kakak sama kayak tadi sujud sahwi juga. Kayak tadi, kalau lupa rakaat lanjutin. Apal cuma artinya nggak tahu, nggak apa-apa Kak, fahami aja dulu artinya. Kalau nggak salah sudah saya buatkan video TikTok tentang kunut ya.
Tapi bukan di akun ini kayaknya. Jadi gini Kak, saya punya 2 akun. Akun saya yang satu pernah kena pelanggaran, makanya saya bikin 2 akun. Jadi mungkin saat ini saya live cuma 1 akun aja dulu gitu. Ya. Oke. Jadi nanti untuk next time-nya saya akun yang satunya, karena memang Masya Allah Ta'ala Kak, banyak sekali yang jahil dengan akun saya. Kodok dulu. Jadi gini Kak, kalau Kakak punya kodok untuk subuh dan asar, kodok dulu baru yang wajib, yang fardu saat itu. Kalau zuhur bisa sebelum, bisa sesudah fardu. Kalau maghrib dan isya sesudah sholat fardu. Sholat syuruk itu 2 rakaat Kak. Oke? Duha di awal waktu, Jabodetabek jam 6:03 masih bisa. Kalau yang di daerah lain saya nggak tahu, intinya azan subuh teman-teman di jam berapa, hitung mundur 1,5 jam setelah sholat fardu subuh, itu adalah waktu syuruk di daerah masing-masing. Ya, oke? Batas sholat duha jam 11. Sholat qobliyah subuh lebih baik membaca surat Al-Insyirah, surat Al-Kafirun 2 rakaat. Dalam surat Al-Muzammil mengatakan ma tayassara minal Qur'an. Kita boleh membaca surat pendek yang kita baca, yang kita hafal ketika kita sholat. Apapun itu suratnya, ya. Kangen rasanya Mi mimpiin orang tua, apa doanya Mi? Baca Al-Fatihah. Apa yang dimaksud sujud tilawah? Sujud tilawah itu kalau kita melihat, ini wah panjang ini Kak penjelasannya, nggak cukup 2 jam. Next ya Kak. Duha sama syuruk itu sama Kak. Duha di awal waktu, isyrok perjalanannya, syuruk itu namanya. Mi kalau belum tidur sampai jam 3 pagi ingin sholat tahajud boleh dan sah. Kalau isya bisa dikerjakan jam 4 Mi, bisa. Kalau disengaja, hati-hati. Kita nggak tahu kapan Allah wafatkan. Ya, jangan suka ditelat-telatin sholatnya. Doa kunut yang lupa jika dibaca di akhir sholat, caranya, misalnya kakak lupa doa kunut, ya kakak sujud sahwi kalau madzhab Imam Syafi'i. Ya, oke, lalu kakak sujud setelah tahiyat, jangan salam dulu. Kakak sujud, bacanya subhanaman la yanamu wa la yashu. Oke. Lalu kakak baca 2 rakaat, 3 kali bacanya. Lalu duduk di antara 2 sujud, tidak baca apa-apa, sujud lagi yang kedua, baca kayak tadi, ya. Oke. Kakak Kasna, ini sekali lagi saya ingatkan. Siapapun yang mengucap salam, tolong jangan disingkat. Jangan disingkat. Karena kalau kita salah tulisan dalam bahasa Arab itu artinya berbeda. Contoh, kakak tulis cuma ASS. Khawatirnya dalam bahasa lain artinya mohon maaf, bokong. Itu artinya. Ya. Kenapa kita tulis assalamualaikum? Itu mendoakan orang yang kita ajak bicara. Berarti kita mendoakan diri kita juga. Begitu ya. Gitu. Nggak apa-apa Kak, ini pelajaran aja. Sholat duha awal waktu tapi nggak sholat subuh berjamaah diperbolehkan, tapi pahalanya tidak senilai dengan haji dan umroh. Apakah benar kalau sholat tahajud itu nggak bisa berjamaah? Kakak sholat tahajud mau berjamaah ataupun sendiri boleh. Sendiri itu lebih nikmat Kak. Sholat tahajud itu berjamaah boleh. Jadi doa kunutnya nggak usah dibaca lagi ya Mi, sujud sahwi aja, betul. Qadha sholat zuhur dilakukan bisa sebelum, bisa sesudah fardu. Sholat subuh jamaah di masjid, lalu sholat syuruknya di rumah bisa. Ya. Qadha sholat zuhur, ini yang tadi ya. Qadha subuh sebelum fardu subuh. Jamaah di masjid sayang qobliyah subuhnya kalau ditinggalkan. Caranya begini Kak. Kalau kakak ada qadha subuh, caranya begini. Ketika sebelum azan, kan kita habis tahajud nih. Sebelum azan kan, masih punya wudhu kan. Setelah azan, kakak langsung sholat qadha subuh. Langsung, gak usah pakai banyak-banyak waktu, ambil waktu qadha subuh. Oke? Nah, sampai di masjid masih ada waktu qobliyah subuh. Begitu. Itu caranya, ya. Itu masih ada waktu itu. Kalau kakak nggak entar lagi gitu, maka punya wudhu sebelum azan subuh kalau punya qadha. Oke? Kalau kita bangunin suami nyuruh sholat boleh nggak Mi? Pahala Kak bagi istri membangunkan suami buat sholat. Amalan yang dikerjakan saat sakit sehingga kita meninggal husnul khotimah.
dikerjakan saat sakit. Semua amalan soleh, Kak, itu akan mengantarkan kita kepada kebaikan dunia dan akhirat. Kalau pengen wafat dalam keadaan husnul khatimah, lakukan amalan kebaikan. Oke, Kak? Kebiasaan kita melakukan apapun amalan kebaikan, insya Allah, Kak, Allah yang titipkan semuanya itu. Semua niatkan karena Allah Ta'ala. Ya. Oke, terima kasih Mi, sama-sama. Oke. Kak, izin ya, saya sambil masukin keranjang kuning